Hai guys, welcome back to my kitchen dengan saya Chef Index. Kali ini kita bersama Meat Livestock Australia. Kembali kita menghadirkan resep-resep dengan menggunakan daging sapi Australia. Nanti kita akan sharing resepnya baik dari Western maupun Asia atau juga Indonesia. Ya. Nah, seperti kita ketahui daging sapi Australia mempunyai keunggulan, banyak keunggulan ya. Selain dia bergizi, terus yang pasti di sini dia halal, ditambah lagi kontrol yang ketat sehingga bebas dari sakit penyakit seperti halnya mulut dan kaki penyakit yang biasa mengenai sapi-sapi ya. Nah, jadi kita sudah punya bahan yang aman, sekarang kita tinggal bagaimana mengolahnya. Oke guys, kita sekarang akan buat resep yaitu krengsengan daging sapi dengan menggunakan daging sapi tenderloin Australia. Nah, kali ini kita akan menggunakan daging sapi jenis tenderloin. Tenderloin itu kalau Indonesianya adalah lulur dalam, daging yang berada di dalam rusuk ya. Jadi ini adalah bagian yang terempuk dari seluruh bagian daging yang ada, ya. Dan juga mempunyai lemak yang sedikit. Ini kita grand fat, ya. Ini sudah di trimming ya. Nanti kita trimming lagi sedikit ini. Jadi biasanya dia ada skin, silver skinnya di atas. Itu yang biasanya harus dibersihkan karena kalau nggak dia alot. Ya. Ini yang bikin alot juga ya. Walaupun dia paling lembut, tapi kalau kena ini alot, ya. Nah jadi ini kalau kita lihat nanti kita sama-sama lihat bahwa ini dia grand fat mempunyai marbling yang baik ya, yang cukup lah kalau kita bilang ini ya, tidak terlalu banyak tapi untuk grand fat yang ukuran sedang ya, ini istilahnya sudah baik. Kalau makin dia kayak wagyu atau Angus, nah itu dia makin banyak ininya, marblingnya ya. Kalau kita lihat ini ya, ini adalah lemak yang terbentuk karena dia memakan biji-bijian ya, grain. Oke, sekarang kita olah dulu. Karena ini yang bagian yang suka alot gitu ya. Ini bagian tenderloin adalah yang paling sering dan paling digemari ya untuk steak biasanya ya, tenderloin steak. Karena empuk sekali. Nah, karena ini kita tidak membentuk steak ya. Ini karena kita tidak membentuk steak, jadi ini kita mau ambil dagingnya yang kita akan bentuk dadu. Jadi ini karena ada pecahannya di sini, jadi sekalian kita buka. Ya. Jadi di sini kita masih bisa lihat, masih bisa menghilangkan lagi silver skinnya. Yang ini sendiri ini bisa kalau mau dimasukkan di kaldu bisa juga ya, untuk menambah flavoring ya, tapi tidak untuk dimakan ya. Nah kalau ini adalah sedikit, ini beda dengan yang di atas, itu silver skin, kalau ini dia urat. Nah ini kalaupun dia dimasak lama dia masih bisa lembut ya. Jadi kayak kita makan sate terus dikasih lemak-lemaknya ya. Cuma kali ini kita mau stir fried ya. Jadi proses masaknya tidak terlalu lama. Dan ini kita hilangkan. Nah ini seperti kita lihat ya, ini seratnya ke arah sini ya. Kita bisa lihat ya. Nah kita potongnya melawan serat. Ini seperti gini, sehingga nanti jatuhnya lebih empuk. Jangan potong seperti ini gitu ya. Nanti dia akan keras ya. Tapi saya bilang tadi ini walaupun bagiannya terlembut tetap ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu membuat dia supaya tender juga ya. Kita blender bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai merah besar. Juga kita tambahkan kemirinya ya. Ya, setelah agak halus, kemudian kita masukkan tomat. Lalu kita blender lagi. Seperti ini ya guys. Kita panaskan minyak. Kita tumis bumbu.
Ya. Jadi serengseng ini merupakan masakan khas dari Jawa Tengah ya, banyak didapat di Jawa Tengah. Ini ada di buku saya yang Ngelenceng ke Yogyakarta juga. Sedikit modifikasi saya tambahkan kemiri di sini. Ini memang mempunyai rasa pedas ya. Biasanya sih ini nanti rencananya saya mau padukan dengan kentang baby ya, small potato sama brokoli ya, buat supaya balance biar nggak selalu makan nasi terus ya guys ya. Nah, sampai bumbunya harum ya, kemudian baru kita masukkan daging sapinya. Nah, karena kita menggunakan daging sapi Australia, ini perlu diperhatikan bahwa supaya masaknya juga jangan terlalu lama. Jadi pastikan bahwa bumbu sudah matang terlebih dahulu sebelum kita masukkan dagingnya ya. Ini kita balik. Kemudian kita masukkan kaldu. Nah, tipikal dari serengseng ini adalah menggunakan petis ya. Jadi ini ya khasnya ya. Jadi pastikan kita mencari petis kualitas bagus ya. Petis mungkin yang belum tahu ini black shrimp ya, black shrimp paste ya. Nah, ini kita campurkan sedikit dengan air kaldu tadi. Nah, ini kemudian kita masukkan petisnya ya setelah dicairkan dengan kaldu ya. Ini petis mempunyai rasa manis juga ya. Memang ini karena masakan khas Jawa Tengah jadi ada manis-manisnya cukup menonjol, karena habis ini juga kita berikan kecap manis. Ya, sekarang kita masukkan kecap manis. Jadi ini mempunyai khas rasa pedas, manis, ada gurihnya juga ya. Kemudian kita masukkan cabai rawit utuh. Ini saatnya buat yang senang pedas ya. Kita masukkan garam. Gula sedikit buat balancing ya. Nah, guys, jadi seperti ini ya. Udah kentalnya udah nice. Ini sudah, nanti kita cek. Yang pasti sih sudah, pasti dia soft ya. Nanti kita coba sini ya. It's good. Seperti ini guys. Kita coba. Enak sekali. Menyatu bumbu dengan daging empuknya. Rasa petis pedas ya. Top. Kita matikan dan kita angkat sekarang. Sekarang saatnya presentasi. Oke, ini saya sajikan dengan kentang rebus dan brokoli juga rebus ya. Jadi karena ini sudah cukup banyak flavor di sini, ini akan menambah balance ya, harmoni dari masakan ini. Nah, segampang itu guys. Ya, beef krengsengan daging sapinya sudah selesai menggunakan beef tenderloin Australia. Simple, mudah, cepat, gampang dibuatnya. Resep akan kita share. Nah, tunggu resep-resep kita selanjutnya. Saya akan kembali dengan Meat Livestock Australia dengan resep-resep menarik lainnya. Oke guys, see you guys on the next recipe.